Assalamualaikum teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Di sini, aku ingin berbagi cerita yang cukup menguras perasaan tentang seorang gadis muda yang tercinta. Sebelum kalian lanjut mendengarkan, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kalau kalian suka dengan cerita ini, tulis sholawat di komentar sebagai bentuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Di tengah hiruk-pikuk kota besar yang tak pernah tidur, berdiri sebuah apartemen mewah dengan jendela-jendela kaca yang memantulkan gemerlap lampu jalanan. Apartemen itu selalu tampak megah, seperti simbol kesuksesan bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. Namun, di balik kaca yang berkilauan itu, tersembunyi kisah yang tak pernah terlihat oleh dunia luar. Di salah satu unit di lantai 7, seorang wanita muda bernama Naila menjalani hidupnya yang penuh liku. Ia sering terlihat berdiri di depan jendela, menatap jauh keluar seolah mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tak terucapkan. Kesedihan tampak jelas di matanya, meskipun kecantikannya masih terpancar. Kecantikan yang dulu membuat semua orang kagum, kini tak mampu menyembunyikan kelelahan yang menggerogoti jiwanya. Naila adalah seorang janda muda berusia 25 tahun. Usianya terbilang sangat muda untuk menyandang gelar itu, tetapi hidup tak memberinya pilihan. Setahun yang lalu, suaminya, Adit, meninggal dalam kecelakaan mobil yang tragis. Kematian itu menghancurkan dunianya. Adit adalah cinta pertama Naila, lelaki yang ia pikir akan selalu ada di sisinya. Kehilangan Adit tak hanya membuat Naila kehilangan pasangan hidup, tetapi juga mengubah arah hidupnya secara drastis. Apartemen mewah yang dulu menjadi simbol cinta mereka kini terasa hampa dan dingin. Ia hidup sendirian di sana, dikelilingi kenangan yang terus menghantuinya. Setiap sudut ruangan mengingatkannya pada Adit, dari aroma parfum yang masih tercium samar di lemari, hingga foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding. Hidup sebagai janda muda di apartemen itu bukanlah hal yang mudah. Di lingkungan yang penuh dengan orang-orang kelas atas, status Naila menjadi bahan pembicaraan yang tak ada habisnya. Ia sering mendengar bisik-bisik di lorong ketika ia melewati tetangga-tetangganya. Janda muda di lantai 7 itu sering menerima tamu laki-laki, salah satu gosip yang mulai beredar. Padahal, Naila hanya menerima tamu yang benar-benar penting, seperti kolega suaminya yang datang untuk mengurus hal-hal administratif yang tersisa setelah kematian Adit. Namun, lingkungan yang penuh dengan prasangka membuat Naila semakin merasa terasing. Ia mencoba untuk tetap ramah pada tetangganya, tetapi tatapan dingin dan komentar miring yang ia terima membuatnya memilih untuk mengurung diri di apartemennya. Malam-malam di apartemen itu terasa sangat panjang. Suara tawa dari penghuni lain yang sedang berpesta hanya memperparah kesunyian yang Naila rasakan. Ia sering duduk di ruang tamunya yang luas, hanya ditemani secangkir teh hangat dan lampu meja yang redup. Dari jendela, ia bisa melihat gedung-gedung tinggi lainnya dan mobil-mobil yang lalu lalang tanpa henti. Pemandangan itu dulu memberinya rasa aman, tetapi sekarang hanya mengingatkannya pada betapa kecil dan sendirinya ia di dunia ini. Kadang-kadang ia menangis dalam diam, memeluk selimutnya seperti mencari pelukan yang dulu selalu ia dapatkan dari suaminya. Kenangan-kenangan itu begitu menyakitkan, tetapi ia tidak bisa melupakan semuanya begitu saja. Apartemen ini adalah satu-satunya tempat yang masih menghubungkannya dengan Adit. Suatu hari, di tengah kesunyian yang menyiksa itu, datanglah seorang pria bernama Bayu, atau yang lebih akrab dipanggil Om Bayu oleh penghuni apartemen. Pria itu berusia sekitar 45 tahun, selalu berpakaian rapi dan memiliki senyuman ramah yang tampak meyakinkan. Awalnya, Naila mengira kedatangan Om Bayu hanyalah kebetulan belaka. "Saya tetangga di lantai 8. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk minta bantuan," katanya dengan nada ramah. Naila mengangguk sopan, tetapi tidak terlalu memikirkan pertemuan itu. Namun, beberapa hari kemudian, Om Bayu kembali muncul, kali ini dengan membawa sebungkus makanan. "Saya lihat kamu jarang keluar. Mungkin kamu butuh ini," katanya sambil menyerahkan bungkusan itu.
Naila merasa ragu, tetapi ia tidak ingin terlihat tidak sopan, jadi ia menerima makanan itu. Sejak saat itu, kehadiran Om Bayu menjadi lebih sering, dan Naila mulai merasa bingung apakah ia harus senang karena akhirnya ada yang peduli, atau justru khawatir dengan motif di balik perhatian itu. Kehadiran Om Bayu yang semakin sering mulai menarik perhatian tetangga di apartemen. Setiap kali Om Bayu keluar dari unit Naila, beberapa penghuni di lorong langsung memasang mata penuh kecurigaan. Apa yang dilakukan pria setengah baya di sana? Apa Naila menyewakan apartemennya? Gumam salah satu ibu-ibu yang sering berkumpul di lobi. Gosip-gosip itu semakin kencang ketika ada tamu pria lain yang juga datang ke apartemen Naila, meskipun hanya sesekali. Padahal, Naila tidak mengundang siapapun kecuali untuk urusan penting. Namun, lingkungan yang penuh dengan stigma terhadap janda muda seperti dirinya membuat Naila semakin merasa dikucilkan. Dalam kesulitan itu, Om Bayu menjadi salah satu dari sedikit orang yang menunjukkan perhatian pada Naila. Suatu sore, ia datang dengan membawa seikat bunga mawar merah. "Ini untukmu, Nay. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku selalu ada kalau kamu butuh," katanya dengan suara lembut. Naila terdiam, bingung harus merasa tersanjung atau waspada. Ia menerima bunga itu dengan senyuman kecil, tetapi di dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Om Bayu tidak pernah berbicara tentang keluarganya, tetapi gestur dan kata-katanya mulai terasa terlalu akrab. Naila tidak ingin menyinggung perasaan pria itu, tetapi ia juga tidak ingin terjebak dalam situasi yang salah. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Naila dan Om Bayu menjadi semakin kompleks. Di satu sisi, Naila merasa terbantu karena perhatian Om Bayu, terutama saat ia benar-benar kesulitan secara finansial. Tabungannya semakin menipis, dan pekerjaan lepas yang ia lakukan dari rumah tidak cukup untuk menutupi biaya apartemen yang mahal. Suatu malam, Om Bayu menawarkan amplop berisi uang tunai. "Aku tahu ini sulit untukmu. Ambillah. Anggap saja ini bentuk dukungan dari seorang teman," katanya. Naila tertegun. Ia tahu menerima uang itu berarti membuka pintu bagi hubungan yang lebih rumit. Tetapi dengan keadaan keuangan yang mendesak, ia tidak punya banyak pilihan. Dengan berat hati, ia menerima amplop itu, meskipun hatinya terasa penuh dengan keraguan. Keputusan Naila untuk menerima bantuan dari Om Bayu membawa konsekuensi yang tidak ia duga. Pria itu mulai datang lebih sering, bahkan mengundang teman-temannya ke apartemen Naila. Salah satunya adalah Om Rahman, seorang pria berusia 50-an yang berbadan besar dan memiliki sikap yang terlalu percaya diri. Saat pertama kali datang, Om Rahman sudah melontarkan candaan yang membuat Naila merasa tidak nyaman. "Nay, kamu pasti kesepian tinggal sendirian di sini. Untung ada Om Bayu yang perhatian, ya," katanya dengan nada menggoda. Naila hanya tersenyum tipis, berharap pertemuan itu segera berakhir. Namun, suasana menjadi semakin canggung ketika Om Rahman mulai menunjukkan sikap yang lebih agresif, seperti mendekat terlalu dekat atau menyentuh tangannya secara tiba-tiba. Suatu malam, situasi memuncak. Om Rahman, yang tampaknya sudah merasa terlalu nyaman, mencoba melewati batas. Ia menyentuh bahu Naila sambil berkata, "Kamu harus lebih rileks, Nay. Jangan terlalu tegang." Kali ini Naila tidak bisa menahan amarahnya. Dengan tegas, ia menepis tangan Om Rahman dan berdiri. "Tolong hargai saya. Kalau begini caranya, lebih baik kalian tidak usah datang ke sini lagi," katanya dengan suara bergetar. Om Bayu mencoba meredakan situasi, tetapi Naila sudah memutuskan bahwa ia tidak ingin menerima tamu seperti mereka lagi. Malam itu, setelah mereka pergi, Naila menangis sendirian. Ia merasa semakin terjebak dalam situasi yang sulit. Di satu sisi, ia membutuhkan bantuan, tetapi di sisi lain, ia merasa martabatnya sebagai wanita mulai terancam. Setelah insiden malam itu, Om Bayu datang kembali keesokan harinya untuk meminta maaf. "Aku benar-benar tidak menyangka Om Rahman akan bertindak seperti itu, Nay.
Aku harap kamu tidak salah paham. Aku hanya ingin membantu kamu, katanya dengan nada penuh penyesalan. Naila hanya diam, tak tahu harus berkata apa. Meskipun permintaan maaf itu terdengar tulus, kepercayaan Naila pada Om Bayu sudah mulai terkikis. Sejak kejadian itu, Naila merasa waspada setiap kali ada seseorang yang mengetuk pintunya. Ia mulai menutup dirinya lebih rapat, tidak ingin membiarkan siapapun masuk ke dalam kehidupannya lagi. Namun, kesunyian di apartemen itu terus menghantui Naila. Di saat ia merasa sangat sendirian, datanglah Raka, sahabat lamanya yang dulu begitu dekat dengannya sebelum ia menikah dengan Adit. Pertemuan itu terjadi secara kebetulan ketika Raka sedang mengantar pesanan makanan ke apartemen Naila. "Nai, ini kamu?" Raka terkejut melihat sosok Naila yang kini tampak jauh berbeda dari perempuan ceria yang dulu ia kenal. Wajah Naila terlihat lelah, tetapi mata mereka bertemu dengan kehangatan yang belum pudar. Raka segera tahu bahwa ada banyak cerita yang tersimpan di balik keheningan itu. Naila tidak langsung terbuka pada Raka. Namun, perlahan, saat Raka sering datang untuk mengantarkan makanan atau hanya sekadar menemani mengobrol, Naila mulai menceritakan apa yang telah ia lalui. Dari kehilangan suaminya, perjuangannya bertahan hidup, hingga kehadiran Om Bayu dan masalah yang menyertainya. Mendengar cerita itu, Raka merasa marah dan sedih sekaligus. "Kenapa kamu nggak pernah cerita? Aku pasti akan membantu kalau tahu kamu sedang kesulitan," katanya dengan nada penuh rasa bersalah. Naila hanya tersenyum kecil. "Aku tidak mau merepotkan siapapun, Raka. Lagi pula, aku juga tidak tahu harus meminta tolong pada siapa." Raka mulai merasa bahwa Naila tidak bisa dibiarkan tinggal di apartemen itu lebih lama. "Tempat ini tidak baik untukmu, Nai. Aku lihat dari caramu bercerita, kamu sudah terlalu banyak menanggung beban. Kamu butuh lingkungan yang baru," kata Raka suatu malam saat mereka duduk bersama. Naila mengangguk pelan, tetapi ia tahu bahwa meninggalkan apartemen itu tidaklah mudah. Meski apartemen itu penuh dengan kenangan pahit, tempat itu juga merupakan satu-satunya penghubung antara dirinya dan almarhum suaminya. "Aku nggak tahu, Raka. Aku merasa kalau aku pergi, aku seperti meninggalkan Adit selamanya," ujar Naila sambil terisak. Melihat Naila yang begitu terluka, Raka mencoba menawarkan solusi yang lebih konkret. Ia memberitahu Naila bahwa ia baru saja membuka sebuah kafe kecil di pinggir kota bersama temannya. "Kamu bisa kerja di sana. Lingkungannya jauh lebih tenang, dan kamu bisa mulai hidup baru," kata Raka dengan nada penuh harapan. Naila tampak bimbang. Di satu sisi, ia tahu tawaran Raka adalah kesempatan untuk lepas dari tekanan yang ia alami di apartemen itu. Di sisi lain, ia masih merasa takut meninggalkan apa yang telah ia bangun bersama almarhum suaminya. Namun, melihat ketulusan di mata Raka, Naila mulai mempertimbangkan pilihan itu dengan lebih serius. "Aku pikirkan dulu, ya," jawabnya dengan suara pelan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada secercah harapan. Kabar tentang Raka yang sering datang ke apartemen Naila akhirnya sampai ke telinga Om Bayu. Pria itu merasa terganggu dengan kehadiran Raka yang mulai akrab dengan Naila. "Siapa dia, Nai? Apa dia bisa memberikan yang aku berikan untukmu selama ini?" tanya Om Bayu dengan nada sinis ketika ia datang tanpa pemberitahuan suatu malam. Naila merasa tidak nyaman dengan pertanyaan itu, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Dia sahabat lama. Kami hanya berbicara, Om," jawabnya singkat. Namun, Om Bayu tidak puas. Ia merasa posisinya sebagai penolong. Naila mulai terancam. "Kamu tahu, kan, Nai, aku sudah banyak membantumu. Aku harap kamu tidak melupakan itu," lanjutnya dengan nada yang terdengar seperti ancaman. Perkataan Om Bayu membuat Naila merasa terpojok. Selama ini, ia memang menerima bantuan dari pria itu, tetapi ia tidak pernah berniat terikat lebih jauh. Setelah kepergian Om Bayu malam itu, Naila merenung di sudut apartemennya.
Ia merasa hidupnya semakin terkekang. Dukungan yang dulu ia pikir tulus kini terasa seperti jebakan yang sulit ia lepaskan. Dalam hatinya, Naila mulai yakin bahwa ia harus segera keluar dari situasi ini, meskipun itu berarti meninggalkan semua kenangan yang tersisa dari apartemen itu. Beberapa hari kemudian, Naila akhirnya memberanikan diri untuk berbicara langsung dengan Om Bayu. Saat pria itu datang lagi dengan membawa makanan dan uang tunai, Naila menyambutnya dengan tegas. Om Bayu, aku sangat menghargai semua yang sudah Om lakukan untukku. Tapi aku ingin jujur, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak ingin bergantung pada siapapun lagi. Aku butuh waktu untuk menemukan jalan hidupku sendiri, katanya dengan nada penuh keberanian. Om Bayu tampak terkejut, tetapi ia mencoba menyembunyikan kemarahannya. Apa ini karena pria itu? Kamu pikir dia bisa membuat hidupmu lebih baik? Jangan lupa siapa yang selalu ada untukmu, Nay, katanya sambil meletakkan amplop uang di meja. Namun kali ini, Naila menolak amplop itu dan mengembalikannya. Penolakan itu membuat Om Bayu marah. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Naila mulai mendengar gosip yang lebih buruk dari tetangga-tetangganya. Aku dengar Naila sudah dekat dengan pria lain. Kasihan Om Bayu yang selama ini membantu dia. Bisik-bisik itu semakin menyebar. Naila tahu siapa yang menyebarkan cerita itu, tetapi ia memilih untuk tidak melawan. Ia menyadari bahwa semakin ia melawan, semakin besar gosip itu akan berkembang. Sebaliknya, ia mulai mempersiapkan dirinya untuk meninggalkan apartemen itu. Dengan bantuan Raka, Naila mulai mengemasi barang-barang kecilnya. Meskipun hatinya berat, ia tahu ini adalah langkah yang harus ia ambil. Hari keberangkatan Naila tiba. Dengan koper di tangannya, ia menatap untuk terakhir kalinya apartemen yang telah menjadi saksi segala kebahagiaannya bersama Adit, sekaligus tempat yang menyimpan luka terdalam dalam hidupnya. Saat ia turun ke lobi, Om Bayu muncul tiba-tiba, menghadangnya dengan tatapan tajam. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja setelah semua ini? Tanyanya dengan nada mengancam. Naila mencoba tetap tenang, tetapi tangannya bergetar. Sebelum Om Bayu sempat melanjutkan perkataannya, Raka muncul di belakang Naila. Dia tidak sendiri. Om, kalau Om mau bicara sama saya, kata Raka dengan suara tegas. Om Bayu tampak terkejut dan mundur perlahan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Naila dan Raka berjalan keluar bersama. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Naila merasa lega. Ia tahu ini adalah awal baru bagi hidupnya. Di tempat baru, Naila mulai merasakan kedamaian yang sudah lama ia rindukan. Kafe kecil yang dikelola Raka dan temannya terletak di pinggir kota, jauh dari hiruk-pikuk dan tekanan lingkungan apartemen lamanya. Lingkungannya sederhana tetapi hangat, jauh berbeda dari atmosfer dingin dan penuh prasangka di apartemen mewahnya. Naila bekerja sebagai asisten kafe, membantu mengatur pesanan dan menyapa pelanggan. Meski pekerjaannya tidak mewah, Naila merasa dihargai. Ia bisa tersenyum tulus, sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Malam-malam yang dulu terasa gelap dan menyiksa kini mulai berubah. Setelah selesai bekerja, Naila sering duduk di teras kafe bersama Raka, menikmati angin malam sambil berbicara tentang kehidupan. Untuk pertama kalinya, Naila mulai berbagi mimpi-mimpi kecil yang ingin ia wujudkan. Aku ingin menabung untuk membuka sesuatu milikku sendiri. Mungkin toko kecil atau bahkan kios bunga, katanya dengan senyum malu-malu. Raka mendukungnya sepenuh hati. Aku yakin kamu bisa, Nay. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan, balasnya dengan tulus. Kata-kata itu memberikan Naila semangat yang baru. Meski kehidupan mulai membaik, terkadang bayangan masa lalu masih menghantui Naila. Ia masih teringat pada apartemen yang dulu menjadi rumah bagi cinta dan kesedihannya. Namun, setiap kali kenangan itu muncul, Naila mengingatkan dirinya bahwa ia telah memilih jalan baru. Adit akan bangga melihatku sekarang, gumamnya suatu malam. Ia menyadari bahwa meskipun masa lalunya tak bisa diubah,
ia memiliki kendali penuh atas masa depannya. Dengan keberanian yang ia temukan dalam dirinya, Naila perlahan belajar untuk melepaskan. Waktu berlalu, dan Naila mulai menemukan ritmenya. Hubungannya dengan Raka semakin erat, meskipun keduanya belum berbicara tentang sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Raka tampaknya memahami bahwa Naila butuh waktu untuk menyembuhkan dirinya sepenuhnya. Dukungan tanpa tekanan itu membuat Naila semakin menghargai keberadaan Raka. Di kafe, Naila juga bertemu banyak orang baru yang memberinya perspektif berbeda tentang hidup. Setiap interaksi, sekecil apapun, menguatkan Naila untuk terus melangkah maju. Pada akhirnya, Naila menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar atau kehidupan mewah. Terkadang, kebahagiaan datang dari tempat sederhana, seperti senyuman dari pelanggan, tawa bersama teman, atau keyakinan bahwa ia mampu menghadapi apapun yang datang. Naila tahu perjalanan hidupnya tidak akan pernah sempurna, tetapi ia telah menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup dengan keberanian dan harapan. Di dalam dirinya, ia menyadari bahwa kehidupan tidak hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang menciptakan kebahagiaan meskipun dari hal-hal kecil. Dan di sanalah, di tempat baru yang jauh dari segala beban masa lalu, Naila memulai babak baru hidupnya, dengan kepala tegak dan hati yang lebih ringan. Kisah Naila mengajarkan kita bahwa setiap badai pasti berlalu. Kehidupan tidak selalu berjalan mulus, tetapi keberanian untuk bangkit dan mengambil langkah baru adalah kunci untuk menemukan kedamaian. Dengan semangat dan dukungan dari orang-orang baik di sekitarnya, Naila memulai kembali hidupnya, membuktikan bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Jika kalian menikmati kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan untuk menambah keberkahan, yuk, tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.